kita. Mari saudara kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kau melihat setiap umat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Mereka punya hati yang sangat merindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena setiap berjumpa dengan Engkau Tuhan ada sesuatu yang umat-Mu akan alami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau sanggup melakukan apa saja. Ketika umat-Mu mau merendahkan diri, berdoa dan meminta sesuatu, Engkau sendiri yang berkata bahwa mereka semua akan menerima apa yang mereka minta di dalam nama-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah. Kami tahu kami sangat membutuhkan Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Sehingga kami semua benar-benar boleh menerima janji-janji Tuhan. Bahkan berkat-berkat yang kami selalu nikmati setiap hari. Engkau begitu baik dalam hidup kami, bahkan gereja-Mu Tuhan. Kau sudah nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam hidup mereka semua. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh terus hidup dalam hidup mereka. Engkau yang mengingatkan kepada kami supaya kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena di dalam ibadah ada janji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau mau mengurapi umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dengan urapan daripada-Mu Tuhan, agar mereka punya roh yang menyala-nyala, yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kalau umat-Mu datang dengan sakit penyakit, mereka akan pulang dengan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kalau umat-Mu datang dengan keperluan-keperluan secara manusia, hamba percaya Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini hamba berdoa bagi para pelayan Tuhan yang melayani Engkau. Mulai dari worship leader, backup singer, pemain musik, kolektan, usher, pelayan-pelayan meja, bahkan sound system, semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, mereka melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Mereka dengan hati mau terus melakukan apa yang menjadi kebenaran firman yang Kau sampaikan, sehingga kebenaran yang mereka lakukan boleh menjadi satu kebenaran yang akan memerdekakan hidup mereka semua. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hamba berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, terus Tuhan penuhi guru-guru sekolah minggu dengan hikmat, kebenaran, pengertian daripada-Mu, sehingga mereka mengajar anak-anak kecil ini sejak dari kecil mereka mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, karena Kau sendiri berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kami aminkan itu Tuhan, anak-anak ini sudah punya janji dalam hidup mereka oleh anak Tuhan yang menjanjikannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sehati mengusir segala roh jahat yang masih bercokol dalam ruangan ini. Keluar di dalam nama Yesus. Kami undang Allah Roh Kudus, kuasai dalam ibadah, supaya ibadah pada pagi hari ini menjadi satu ibadah yang luar biasa. Sehingga umat-Mu akan melihat betapa mereka berbahagia, betapa mereka mau bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mampu menyelamatkan setiap manusia, setiap umat Tuhan yang mau percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi Tuhan dengan urapan daripada-Mu, agar firman yang disampaikannya boleh menjadi satu kebenaran yang akan memberkati umat-Mu dan membuat mereka semakin hari semakin giat untuk mencari Tuhan, semakin mengasihi Tuhan di dalam segala sesuatu apapun yang terjadi, karena Tuhan adalah segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang kami kenal, yaitu nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Selamat datang bagi yang pertama kali datang. Puji Tuhan. Di luar hujan saudara, tapi hati saudara bersuka cita. Amin. Hari ini ada suasana yang ceria.
hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mengangkat dengan umatnya, dan datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhi hidupku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya baca dalam lagu berseru, berdoa, katakan Tuhan, berdoa dan memandang Tuhan tempatmu semua Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, dan datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
Memuji Dia dengan semangat, amin. Sudah siap? Katakan kiri kanan saudara. Katakan kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, kita mau menari buat Dia, amin. Haleluya. Haleluya.
Cek, oke. Everybody excited ya? Amin, amin. Ada sukacita ini. Amin. Saya cuma mau bawa satu message aja, sedikit aja. Saya belajar dari satu saudara ketika saya membaca film ini, saya bilang, wow, gitu. Orang yang, maksudnya orang kafir gitu, kalau dibilang itu orang kafir, bukan orang Yahudi gitu. Tapi itu yang dipilih Tuhan. Gitu. Kita baca ayatnya yuk di Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 agak panjang ya, cuman ini memang mesti dibacain kalau kan tidak ngerti. Terus ada selanjutnya, cuman saya mau cuma ambil poinnya aja. Kenapa si Cornelius ini yang namanya Cornelius begitu wow, kalau saya bilang wow, gitu. Kita baca yuk, Kisah 10 ayat 1 sampai 4. Saya baca aja. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang dan 3 siang, saudara, jelas tampak kepada seorang malaikat Allah. Wow, malaikat hadir ya. Malaikat datang ya dalam penglihatannya, masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ada amin saudara? Cornelius seorang prajurit, tapi kenapa kok bisa Tuhan tuh, malaikat Tuhan itu bisa datang gitu? Karena kesalehannya, saat ia memberikan sedekah, ia berdoa, Tuhan tuh bisa datang gitu. Ada amin saudara? Amin. Amin. Ketika kita memberi sama Tuhan, sama seperti dia nggak pernah rekan-rekan lah kalau orang bilang rekenan gitu, enggak. Ya. Makanya ketika saya baca ini, wow, gitu. Malaikat Tuhan tuh sampai hadir gitu, sampai bilang gitu, kalau sedekahmu dan doamu
Tuhan. Dalam arti kata, Tuhan tahu. Berarti apa yang kita beri sama Tuhan, ketika kita nggak reken-rekenan, ketika kita nggak hitung-hitungan, Tuhan tuh tahu. Tuhan tuh ingat. Amin. Amin. Yuk kita belajar seperti Tuhan Yesus. Kita nggak belajar untuk supaya mereka datang, tidak. Tapi kita mau belajar dari sisi ini bahwa apa yang Dia berikan buat Tuhan itu Dia nggak pernah reken-rekenan gitu loh. Dan di ayat itu dibilang tadi Dia saleh, Dia takut dengan Tuhan. Gitu. Dan apa yang Dia doakan itu Tuhan kabulin. Amin. Yuk kita angkat persembahan kita. Kita mau berdoa buat Tuhan. Apa yang belum dapat? Udah semua ya. Udah semua? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami ini Tuhan. Kami nggak mau hitung-hitungan Tuhan. Kami nggak mau rekenan Tuhan Yesus. Tapi apa yang ada kami Tuhan, kami mau tulus memberi Tuhan. Kami mau memberi dengan hati kami Tuhan. Biar apa yang kami beri ini Tuhan Yesus menjadi jumpa yang harus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ada beberapa pengumuman sambil diedarkan. Yang pertama, untuk persembahan diakonia kita sudah terkumpul sekitar 10.000 lebih lah, itu kurang lebih. Dan kita akan sudah genap 1.000 dan kita akan kirim lagi ke Indonesia, ke gereja partner kita di Sidoarjo. Dan yang kedua, ada pengumuman setiap hari Senin sampai Jumat ada doa pagi jam 8. Ada doa pagi jam 8 pagi melalui Zoom. Dan kalau misalnya ada yang mau ikut berbeban, boleh minta linknya ke gembala atau pada yang mengikutinya. Terus yang ketiga, kita juga di sini ada latihan musik jam 9 pagi. Jadi kalau misalnya yang mau berbeban untuk melayani Tuhan, boleh isi kartu dan boleh ikut terlibat dalam pelayanan jam 9 pagi di sini. Ada latihan musik untuk ibadah hari Minggu. Setelah selesai latihan, kita ada doa lagi. Hari Sabtu kita ada doa lagi. Setelah latihan sekitar jam 10-an lah, gitu loh. Dan itu memang benar-benar doa itu powerful, saudara. Benar-benar powerful. Gitu loh. Kami, ya kita yang selalu ikut, kita selalu, maksudnya kita sering merasakan gitu lah, biar Tuhan ada. Jika kita doa gitu. Jadi kalau misalnya memang yang terbeban untuk didoakan atau untuk berdoa, kita bisa merasakan lawatan Tuhan. Kita bisa melihat kuasa Tuhan terjadi. Kami dan ibadah kembali hari Minggu jam 9 pagi. Oke, itu pengumuman. Ada tambahan lagi dari FA, ya FA. FA setiap hari Selasa untuk good news dan jam 8 ya Bu ya, jam 8. Jadi kalau misalnya mau ikut FA yang hari Selasa itu jam 8 malam bisa menghubungi Ibu Tirsa. Terus hari Jumat jam 8 juga bisa menghubungi Bapak Dodi. Itu yang buat yang generation. Jadi yang merasa dirinya masih muda mau ikut join silakan. Kita ada fun gitu hari Jumat jam 8. Juga buat para kaum senior juga di tempat ini jam 8 bisa menghubungi Bapak Gembala atau Ibu Gembala kalau misalnya gimana sih mau ikutan gitu. Jadi bisa dihubungi. Jadi saya sudah sebutin semuanya. Jadi datang. Kita punya sesuatu yang benar-benar kalau bisa dibilang fun, benar-benar fun banget. Oke, jadi ya saya serahkan selanjutnya untuk yang melayani.
Haleluya. Shalom. Shalom. Dipertanyakan, kenapa pada ketawa? Ini pembicara dari Woodside. Jadi saudara don't be surprised, oke? Saya dapat tanggung jawab ini dari para suku. Ayo ini bawa siap. Bukannya aduh, tapi puji Tuhan. Haleluya. Dimanapun kita berada, firman harus disampaikan, amin. Pada bulan-bulan ini, terlebih pada bulan Juli ini, kita ada tema dari yang disampaikan oleh visi dan misi Pagem adalah menyenangkan Tuhan. Amin. Pak, menyenangkan Tuhan. Kalau bahasa kekiniannya, pleasing God. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini, memuji, membesarkan nama Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, ya kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memberikan korban bagi Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk belajar kebenaran firman. Tuhan, pakai hamba-Mu. Kami tidak punya apa-apa Tuhan. Hamba-Mu hanya orang biasa, tapi saya mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang memampukan untuk dapat membagikan apa yang menjadi pengalaman hidup kami. Kami boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Terpuji-puji nama Tuhan. Haleluya. Siapkan tangan hati kami yang subur Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang kita percaya dan siap menerima kebenaran firman, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah bilang bahwa menyenangkan Tuhan atau bahasa kekiniannya pleasing God. Soalnya mungkin ada generasi-generasi yang juga lagi sudah bahasa Inggris, lagi belajar bahasa Indonesia. Jadi saya bayarin bahasa Indonesia dan Inggris gaya aja. Ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia dan kepada orang yang berharap akan kasih setia. Amin. Bapak Ibu, saya percaya bahwa untuk menyenangkan Tuhan merupakan tujuan utama kita sebagai orang percaya. Tetapi bagaimana cara spesifik untuk menyenangkan hati Tuhan, inilah merupakan suatu pertanyaan yang gak semua orang tahu. Benar atau benar? Gak semua orang tahu maksudnya. Saking excitednya. Bahasa Indonesia gitu ya, beda huruf dikit aja bisa mengubah artinya. Saya percaya bahwa semua di tempat ini sudah mau belajar menyenangkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang di dalam next slide. Saya sudah siapkan Bapak Ibu Saudara, jadi nggak perlu bukan nggak perlu buka Alkitab, tapi di sini sudah ada. Yuk kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 4 ayat 1, 3, 4. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Jadi apa yang mau Tuhan sampaikan?
sampaikan bahwa saya percaya di sini Tuhan orang-orang ini mau menyenangkan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau bahwa kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Ada berusaha menyenangkan Tuhan dengan berbagai cara dan upaya yang mereka lakukan, saudara. Mulai ada yang mengorbankan uang, mengorbankan tenaga, mengorbankan keluarga, mengorbankan masa depan, bahkan seluruh hidup mereka mau berikan untuk Tuhan. Oleh karenanya kita harus tahu dulu bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang kita kasih. Supaya kita bukan hanya menyenangkan hati manusia aja, tapi kita juga harus bisa menyenangkan dan membuat Tuhan tersenyum. Saudara, tidak mempersiapkan ini, saya berpikir, ya Tuhan, pengen deh ketika hidup saya berakhir, saya dikenal bukan karena dia itu worship leader di situ, dia itu sebagai lurah di Diamond District, dia itu sebagai istrinya bapak yang ganteng itu. Tapi saya mau dikenal sebagai orang yang menyenangkan Tuhan, who is pleasing God. Maka Ibu, kita harus belajar di sini, kita melakukan refleksi, kita evaluasi diri. Kadang-kadang bukan aja resolusi tahun 2023 udah ada ini. Saya mau jadi sehat. Mungkin Januari, Februari, Maret gym penuh. Tapi begitu April dan selanjutnya turun. Kenapa? Nggak konsisten mau sehatnya. Olahraganya Januari, Februari, Maret, setelah itu stop. Jadi kita harus belajar untuk bisa melakukan refleksi diri, saudara. Kita evaluasi, kita ini ada di tempat yang mana sih? Kita ini sebagai God pleaser, sebagai people pleaser, atau self pleasure. Jadi kita ini sebagai orang yang menyenangkan Tuhan, sebagai orang menyenangkan orang lain, atau menyenangkan diri sendiri. Karena ada saatnya ketika kita ingin betul-betul berkenan kepada Tuhan, tapi ada saatnya malah kita jadi menyenangkan diri kita sendiri. Contoh-contoh nih, yang kecil aja. Ini telepon, sekarang Alkitab ada, renungan harian ada, segala sesuatunya ada di sini. Tanya Mbah Google juga ada di sini. Mau tanya tafsiran ayat Alkitab ada, semuanya ada di sini. Saya besok pagi mau bangun, duduk dengan firman ayat, maksudnya membaca renungan harian. Udah janjian mau menyenangkan Tuhan dengan membaca renungan. Tapi yang ada kedistrak apa? Si bos itu lihat WhatsApp-nya bos pagi-pagi dengan perintah ini itu. Jadi bukannya mau menyenangkan Tuhan, saya mau menyenangkan bos saya. Benar nggak? Iya, benar. Itu artinya kita mau menyenangkan orang lain. Ada lagi kadang-kadang bangun tidur saya mau menyenangkan Tuhan dengan memuji Tuhan atau dengan membaca firman Tuhan. Tetapi tiba-tiba, kemarin nge-post di Facebook nih, nge-post di story Instagram lebih penting daripada firman Tuhan. Udah berapa hati yang ada di sana? Cek ombak. Ada berapa hati yang ada di sana? Ada berapa jempol yang naik untuk menyenangkan saya sendiri? Benar nggak? Apa yang dia suka, ada orang yang memikirkan tentang dirinya sendiri, apa yang dia suka, apa yang dia mau, apa yang berkenan kepada dia. Padahal dia sudah tahu bahwa
di mana dia memilih untuk fokus kepada diri sendiri. Bahkan dia mengatakan, saya sudah bertahun-tahun pleasing God. Saya sudah bertahun-tahun menyenangkan Tuhan, dan sekarang saatnya saya mau cuti rohani. And I just wanna please myself. Saya mau cuti. Saya mau menyenangkan diri saya. Is that wrong? Ada yang salah? Hah? Ada yang salah? Hello? Yang menjadi tertarik buat saya, kalau mau please yourself, padahal kamu pernah bisa menyenangkan Tuhan. Kenapa kok udah waktunya apa memang menyenangkan diri sendiri? Emang selama ini bangun tidur, napasnya dari mana? Nggak pakai alat seperti ada di rumah sakit aja kita sudah bersyukur, amin. Ketika bangun tidur dapat nafas kehidupan, dapat oksigen free of charge. Sementara kamu kalau masuk rumah sakit pakai oksigen, berapa itu bayarnya? Langsung ngefek ke insurance. Benar nggak? Ada juga orang yang nggak tertarik memikirkan dirinya. Bukan berarti itu bagus ya. Karena memang orang itu udah terbiasa dengan apa yang terjadi dari kecil untuk dapat pengakuan, untuk bisa mendapat favor, kebaikan dari orang. Dia punya pandangan yang rendah tentang dirinya sendiri, merasa dirinya tuh nggak berguna, dan dia ingin menjadi orang yang disukai. Orang sehingga apa? Kan tanpa sadar orang itu jadi menyukakan orang lain. Bahkan dia berkorban banyak. Dia ingin apa yang orang suka, dia akan berbuat walaupun harus berkorban waktu, uang, dan apapun. Apapun juga dia berkorban. Itu yang saling kita pelajari bersama dari seseorang yang Tuhan pilih untuk menjadi pilihan dia, karena dia adalah orang yang menyenangkan. Coba slide-nya mana? Siapa? Tahu siapa ini? Tahu nggak siapa? Hah? Suaranya masuk mana? Oh, itu terus sekali nggak salah ya? Soalnya gambarnya gambar skala ini. Kita mau mengenal pribadi yang namanya Nuh. Kalau kita pasang alat image ini, kita udah tahu siapa itu. Ada segala sesuatu yang sedang dipersiapkan kira-kira sama bapak itu, dan semuanya yang ada di tempat itu, istri, anak. Saya di sini, mungkin di sana, Yafet udah di dalam kali. Oke, itu nggak semuanya terlihat. Jadi kalau kita baca kejadian sama Pak Saudara, ini yang jadi pemimpin FA nyatet loh. Yang siapa yang tugas minggu depan untuk bawa FA, semuanya siap, mencatat sudah siap buku-buku. Apa cuman modal telepon, smartphone? Jangan punya smartphone, tapi kita ini nggak smart. Mohon maaf ya saudara. Jadi pada zamannya semua manusia jahat di mata Tuhan. Pada zamannya si Bapak Nuh ini, mereka merusak, mereka bejat secara mental dan moral. Pada saat di zaman Nuh, bahkan seperti binatang yang tidak bermoral sedikit pun. Kelakuannya lebih buruk dari binatang. Untuk itulah Tuhan menangis sebab dia tidak dapat lagi menemukan satu orang pun kecuali keluarga Pak Nuh yang dia bisa lihat baik dari Tuhan. Di ayat 8 dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Karena kejahatannya Tuhan jijik dengan tingkah laku manusia.
yang hidupnya senang bermain-main dengan dosa. Oleh sebab itu bencana air bah dinyatakan oleh Tuhan untuk memusnahkan dunia. Kayaknya sekolah minggu, dari zaman sekolah minggu kita udah tahu ya. Udah tahu apa yang mungkin ada yang udah ke sekolah minggu dulu jadi nggak belajar zaman minum. Ada di sini? Semuanya sekolah minggu? Hah? Oh, Bapak itu nggak sekolah minggu, tapi Bapak itu tahu yang namanya Bapakmu. Puji Tuhan, karena Bapak itu mau belajar untuk naik kelas, mau belajar mengenal si Bapak Nuh ini. Tetapi karena Tuhan punya karakter itu kasih, dan karena Dia melihat keluarga ini bisa membuat Dia tersenyum dan bangga, sehingga katanya orang ini sangat menyenangkan hatiku, dan hanya orang inilah yang membuat aku tersenyum. Di dalam kehidupan kita sekarang, begitu banyak orang yang masih menentang Tuhan. Banyak manusia yang tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak manusia yang masih mengkhianati Tuhan. Di bumi ada kasih karunia Tuhan, bukan saja Tuhan, tapi juga ada yang 24 jam mengintai kita. Siapa? Yang seperti singa yang mengaum? Iblis. Ketika Lucifer dibuang oleh Tuhan di bumi ini, jadi kita satu Alcatraz sama iblis, Bapak Ibu Saudara. Benar nggak? Satu-satu nusa kambangan sama iblis. Orang bumi tempatnya iblis dibuang. Maka itu kita harus careful. Kita harus berjaga-jaga, karena lawan musuh iblis selalu mengintai 24 hours, gak pernah bisa diam. Pada pagi ini kita mau belajar itu mengenal akan kehidupanmu yang membuat Allah tersenyum. Coba ayat yang ke-6. Slide yang ke-6, slide yang ke-6. Saudara lihat gambar ini. Senang nggak? Ini gambar Tuhan Yesus mungkin pada saat sama-sama murid-muridnya, 12 muridnya. Dia tersenyum, dia ketawa, dia gembira. How to please God, menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan tersenyum. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan dan sebagai orang tua? Pengen gak sih senang lihat anaknya? Wah, anakku luar biasa. Saya percaya gak ada orang tua yang mau getir-getir aja sama hidup gitu loh, sama mukanya. Anaknya senang, anaknya dapat reward, anaknya gitu. Bagus, memang masih begitu. Kira-kira ada nggak? Memang itu harus melakukan. Kalau kamu anak, buat apa saya latih kamu begini? Sebagai orang tua, kita sebagai orang tua senang kalau anak dapat reward. Anak itu menyenangkan hati kita, berhasil. Yang gembira, bangga siapa? Orang tuanya. Bahkan dia tersenyum dengan sukacita. Slide yang ke-7. Mengasihi Tuhan melebihi segala-galanya. Itu yang pertama. 1. Mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Gak dibilang sih, kasihlah Tuhan Allahmu kalau engkau ada waktu. Aku ngerti karena kamu punya keluarga, kamu punya anak, kamu punya kerjaan, saya ngerti. Apakah firman Tuhan
Firman Tuhan dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Kekuatan kita gimana sih? Ngangkat sesuatu? Gak kuat. Begitu kita tahu tenaga kita, kemarin saya lihat anak saya bisa ngangkat itu dua loh, grup gitu. Wow, bisa, so strong. Bagaimana diangkat grup gitu, no deh, pelan-pelan. Namanya pelan-pelan deh. Bapak marah, kamu ini gimana sih? Anak itu kan gede. Tapi kan pelan-pelan angkatnya, nanti salah angkat. Bisa? Mending kalau encok. Kalau kita angkat mesti angkat kayak begini kan? Ada kayak ada apa sih namanya, kuda-kuda. Saya dulu belajar. Jadi dia itu diangkat dulu. Dengan kekuatan kita supaya mengangkat 2 galon itu cukup. Dia pakai kekuatannya untuk mengangkat 2 galon. Buru-buru kita satu aja. Kalau kayak begini, malah kalau saya di kantor saya nggak kuat. Umur membuktikan Bapak Ibu Saudara. Balik dari firman. Inilah hukum apa? Hukum yang pertama yang dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab. Artinya hukum yang paling utama dan yang paling utama harus mengasihi Tuhan. Di saat manusia sangat menyangkakan hati Tuhan, lu malah berbuat sebaliknya. Apa yang dibuat lu, yang dilakukan lu, membuat Tuhan, membuat Allah tersentuh. Dan dia sampai tidak mau memusnahkan keluarga yang muka bumi. Sebab lu mengasihi Tuhan. Lu senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lu selalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam setiap doanya. Jadi ketika kita suka berkomunikasi, suami istri, ketika kita mau berkomunikasi, ada hubungan yang erat, benar nggak? Dalam pernikahan kalau nggak ada komunikasi, ancur Nina. Bye Joelan, sorry Joelan, kalau orang Manado bilang ada yang ketawa orang Manado. Sorry Joelan. Perlu ada komunikasi. Bapak Ibu Saudara, ketika saya dan suami saya menikah, di umurnya yang masih ranum, saya nggak belajar banyak bagaimana membina hubungan dengan suami istri, bagaimana membesarkan anak. Jadi kaget Bapak Ibu Saudara. Sehingga membuat hubungan komunikasi antara kami dengan anak kami jadi nggak baik. Tapi memang pada dasarnya saya juga tidak mempunyai komunikasi yang baik. Dalam arti kata, kita yang nggak bilang begitu datang, Mama, aduh ada cowok yang senang sama aku, Ma. Belajar yang pikirin cowok. Mama kita langsung patahin begitu. Gimana kita nggak sedih? Orang dulu memang begitu kan, benar nggak? Belajar yang pintar, kalau udah kuliah baru pacaran. Jangan urusan pacaran, mas mau kencur. Bilang gitu. Jadi, karena saya takut bicara sama mami saya, kita jadi Backstreet Boys. Backstreet Boys beneran. Bapak ini hanya masuk di bawah saya jangan mencoba. Mohon maaf ya Pak. Ini bukan curhat, beneran ini. Kan kita mengalami
Bali. Toby. Kalau saya keluar dari kamar yang baru-baru. Let's go back kepada laptop. Jadi kita harus mempunyai komunikasi yang baik, hubungan baik dengan Tuhan yang terus menerus yang tidak pernah berhenti sehingga mengubahkan kehidupan kita. Kita bisa cek ombak, cek karakter kita. Tuhan sangat rindu kita, anak-anak juga bisa menghabiskan waktu untuk Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan, berdoa, memuji dan membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Untuk itu kita mau belajar bagaimana agar Tuhan mengasihi kita. Kita harus masuk dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita manusia. Rancangan-rancangan Tuhan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, udah jadi mematuhi perintah Tuhan dengan hati, dengan segenap hati dan sukacita. Ayat firman Tuhan saat Kejadian ayat 22, lalu Nuh melakukannya. Semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukan. Kejadian 16 ayat 2. Jadi ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, terus dia disuruh ngumpulin binatang-binatang berpasangan. Tuh bilang, Tuhan, emang ada kerjaan lain? Suruh ngumpulin semut sama semut, babi sama babi, cari laki perempuan. Semuanya laki dan perempuan dipadankan, dicari yang sepasang. Ini lagi misalnya mungkin lagi anak kucing, dia tahu kucing, oh ini kucing sama kucing, laki sama perempuan. Yang cari itu kudu termasuk nggak ya? Namanya segala binatang. Ya pasti. Nah, kutu cuci biasanya dia di tempat anak-anak cari kutu. Ya ini laki. Ini perempuan. Mana dia kalau laki bawa perempuan? Itu jangan. Jadi Tuhan membawa Tuhan meminta untuk mencari binatang-binatang yang sepadan. Terus dia gak bantah Bapak Ibu Saudara. Gak bilang, oh ntar dulu ya, saya ada sesuatu ke Queen Small Tuhan. Ada yang perlu dibeli. Saya kosek Tuhan. Aku tak finishkan kerjaanku saiki baru. Nanti tak cari mana saya sepasang. Mungkin heran juga si Nuh ya. Ini Tuhan kasih perintah sih. Cuma dia cuma berdiam diri. Dan dia pikir mungkin ini kayaknya gak masuk akal banget. Kayaknya gak masuk akal gitu. Tapi tetap dilakukan kah? Tetap gak dilakukan? He's obey. Nuh orang yang taat. With his obedience, dia melakukan itu dengan luar. Dia lakukan, dia taat. Saya bangga saya berdiri di sini. Bapak Gembala saya mencatat. Wow. Aku baca catat, yang lain nggak nyata. Catat bu. Oh catat. Jadi Nuh nggak komentar, nggak apa, tapi dia melakukan yang melaksanakan perintah Tuhan untuk membuktikan his obedience. Dia membuktikan ketaatan. Makanya Tuhan senang dan tersenyum kalau dia lihat orang seperti itu yang nggak ada komen-komenan, nggak ada kata-kata dulu Tuhan, lu gue suruh ke situ, lu pergi ke sini. Saya suruh kamu pergi ke situ ya. Iya Mam. Can I go that side? I have to pick up something. Can I go? Can you just go direct to that place? Jangan muter-muter. 2 minutes. Ada aja yang nggak obey.
Tuhan bilang, lu jangan ngomong doang di bawah. Lakukan apa yang menjadi kehendakku. Jangan cuma bisa mengajar tapi tidak bisa melakukannya. Kita jangan bisa cuma ngomong tapi kita tidak bisa melakukannya. Oh, si ini begini ya, nggak mau begini ya, nggak mau begitu. Tapi kita tidak melakukan dengan diri kita sendiri. Sama juga bodoh. Sama aja bodoh. Sebagai anak-anak, ada anak-anak di sini? Mana mereka anak-anak? Ketika kita menuruti semua perintah orang tua kita dengan tidak bersungut-sungut sebagai orang tua, saya bangga. Kami orang tua bangga memiliki anak seperti kalian. Siapa sih itu orang tuanya? Senang gak sih kalau punya anak itu sama orang tua? Senang. Tapi akan sedih ketika gak mau dengerin apa yang orang tua bilang. Mementingkan diri sendiri daripada mementingkan apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh orang tua. Kembali Tuhan akan tersenyum jika kita patuh dan senang melakukan semua perintah, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, taat untuk melakukan Tuhan tanpa bersungut-sungut, tanpa bilang ya tapi boleh nggak begini, ya tapi boleh nggak begitu. Tuhan bilang begini, kamu bilang enggak. Betty bro, kehendak hati kita sama kehendak hati Tuhan Betty. You know what Betty mean? Beda tipis. Karena kita nggak tahu benar kan itu kehendak Tuhan. Kayaknya Tuhan bilang gini loh sama saya. Kayaknya Tuhan bilang gini loh sama saya. Padahal sebenarnya itu cuma pengen senengin diri kita sendiri aja. Oke, yang kedua, tadi sudah berlalu, tapi kita terus menjadi orang-orang yang taat mengasihi Tuhan. Yang ketiga, mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa ragu-ragu lagi. Slide yang selanjutnya. Ini slide ke-9. Coba yang sebelumnya. Ketika kita mengatakan kita harus percaya pada Tuhan, kita itu harus beriman. Iman itu apa sih? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kita percaya walaupun tidak melihat. Percaya bukan cuma sekedar di mulut doang. Karena kita percaya, Tuhan percaya, saya percaya. Tapi kita harus ada movement, ada tindakan, ada sesuatu yang kita lakukan. Kita nggak bisa menyerahkan segala kuasa kepada Tuhan. Tuhan itu jadi seperti sapam kita, Tuhan itu jadi seperti gak kita, segala sesuatunya. Oh entah, Tuhan begini. Jangan cuma setengah, tapi harus sepenuhnya. Seperti ketika seorang anak mau nyebrang Niagara Falls, ketika seorang orang sirkus ya, saya lupa namanya, tapi kami pernah belajar mengenai itu. Dia mau nyebrang melewati seutas tali di Niagara Falls dengan mengangkat anaknya di pundak. Siapa namanya? Saya lupa. Ini waktu multiplikasi kita diajarkan. Itu dia. Di pundak. Bayangin Bapak Ibu Saudara naik sepeda di atas tali dengan menggendong anaknya di belakang. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mau nggak? Karena kan kita nggak kenal. Saya lupa.
dia bapaknya akan menyampaikan dia ke seberang sana. Amin. Apakah bapak itu akan iseng-iseng gini gitu? Aku dapetin, nggak kena. Don, grup Eva saya agak bapak ibu saudara. Agak suka cinta maksudnya, amin. Jadi sebagai orang tua, dia nggak akan membunuh anaknya. Dia tahu keselamatan saya membawa anak saya harus sampai ke sana. Jadi percaya bukan hanya sekedar di mulut, tetapi harus dilakukan dengan tindakan-tindakan kita. Kita nggak bisa semuanya kita serahkan dengan sepenuh hati kalau kita mau mengerjakan dengan segenap hati kita. Sesungguhnya dalam Matius 17 ayat 20, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar apa? Biji sawi. Bapak Ibu ada yang pernah melihat biji sawi? Kecil. Kamu berkata, Bapak berkata kepada gunung supaya pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu pindah dan tangan mustahil, nggak ada yang mustahil. Maksudnya kita harus memiliki iman yang kuat. Sehingga apa yang nggak masuk akal akan menjadi mungkin menurut kuasa Tuhan. Bukan mencobai Tuhan. Tapi manusia kebanyakan yang mencobai Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa dulu tahu apa yang mau kita lakukan. Bagaimana untuk yaitu percaya ada semua perintah Tuhan. Dan gak ada satu kemustahilan ketika lu mempercayakan kehidupan ada di dalam tangan Tuhan. Demikian hidup kita. Percaya penuh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Jangan pakai iman mudah-mudahan, jangan pakai iman semoga. Tapi iman yang pasti Tuhan menolong kita. Pasti Tuhan menolong. Trust God more and more. Percaya pada Tuhan lebih dan lebih lagi. Jadi kita semakin bergairah, berantusias untuk belajar mengenal dan mengetahui Tuhan lebih lagi. Siapa sih Tuhan itu? Seperti apa sih kasihnya itu? Ayo slide selanjutnya. Kita tahu Tuhan kita itu tadi dibilang wow. Cornelius dibilang wow. Kita bisa terkesima sama Tuhan kita yang juga wow, luar biasa. Yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah buat saudara dan saya, sehingga membuat kita semakin bersyukur, semakin kita percaya. Trust God. Karena apa? Di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara mau berkenan kepada Tuhan? Karena biar kita bekerja keras sampai meleleh, keringatnya darah ketika kita melakukan kekuatan kita sendiri. Pagi pelayanan, siang pelayanan, malam pelayanan, visitasi, ada diakonnya harus begini, bagi itu. Semua kita lakukan. Berbuat baik ke tetangga, berbuat baik ke gereja, berbuat baik, semuanya dilakukan dengan baik-baik. Tapi ketika kita tidak punya iman, Tuhan tidak berkenan. Amin. Paling penting, kita harus beriman pada Tuhan. Kita percaya. Next slide. I believe God is worthy. Saya percaya Tuhan ini layak, berharga buat hidup kita. Dan saya percaya, I believe He is trustworthy. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa dipercaya.
sampai untuk Tuhan. Kita mau jadi God pleaser, mau jadi people pleaser, atau mau jadi self pleaser. Itu Bapak Ibu Saudara tentukan sendiri. Yang penting kita sudah sampai. Ini kebenaran firman yang perlu kita taati, yang perlu kita pelajari bersama supaya kita bisa naik kelas. Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita. Jangan suatu, aduh bangun tidur, baca kitab lagi, renungan lagi, ngucap syukur lagi. Because He is worthy. God kita layak dipuji, disembah, ditinggikan. Siapa yang siapin makanan di meja makan? Saya yang masak. Saya tahu, saya mau sih lihat. Makanan udah ada di meja, lagi mana? Tapi siapa yang kasih kekuatan kamu? Siapa yang kasih kamu imajinasi? Siapa yang kasih kamu kreativitas untuk kamu menyediakan semuanya itu kalau bukan Tuhan? Benar atau benar? Kalau kita sakit, kamu tidak bisa cari makanan? Sekali lagi, bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Our God is worthy and God is trustworthy. Layak dipuji, layak ditinggikan, dan dapat dipercaya. Jangan ngetes sama Tuhan. Next, membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Menyenangkan Tuhan, kita harus membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan godaan, banyak timbul kejahatan di zaman, tapi Nuh tidak terbawa arus. Jangan terbawa arus, Bapak Ibu Saudara. Fokus sama Tuhan. Pandangan kita pada Tuhan. Pandangan kita pada Tuhan. Tidak melihat kiri, tidak melihat kanan, tidak melihat teman, tidak melihat bapak, tidak melihat ibu kembali, bapak kembali, tidak. Bukan tidak berarti care, tapi fokus kita, tujuan kita. Kami ada di tempat ini karena kami menyembah Tuhan kami, Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Beri sorak-sorai Tuhan Yesus. Banyak yang ngomong gitu kan, tapi tidak hidup di dalam Tuhan. Banyak orang mau mengikuti Tuhan, tapi tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka masih memberatkan kehidupan. Gak akrab sama Tuhan, gak bisa berkaul akrab sama Tuhan. Gak pernah meresponi maksud Tuhan. Hidup di jalanan setan, tapi mau menikmati berkat Tuhan. Stres gak orang itu? Kebanyakan micin, saudara. Benar? Kalau orang kebanyakan micin, maunya begitu. Maksudnya tidak melakukan kehendak Tuhan, kehendak setan. Mohon maaf, tapi memang kejadian seperti itu. Kalau bukan kehendak Tuhan, kehendak siapa yang diikuti? Orang ada dua, kehendak iblis sama kehendak Tuhan. Jangan pernah mau menikmati berkat Tuhan kalau kita tidak pernah hidup di jalan Tuhan. Kalau mau benar begitu, berarti Bapak Ibu Saudara kebanyakan micin. Oke. Bahwa hidup kita bertakwa dan setia kepada Tuhan. Dan kita buktikan kesetiaan Tuhan kepada saudara dan saya. Merenungi firman Tuhan. Menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Menyediakan waktu untuk selalu menerima kebenaran firman. Sehingga kita diubahkan menjadi perintah Tuhan. Sebagaimana yang ada di dalam firman. Dan Tuhan akan melihat bahwa kita benar dan setia, bukan baik dan setia. Kalau baik belum tentu benar. Kalau baik belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik, karena kita melakukan jalan yang benar, jadi pasti baik. Kalau kita melakukan firman Tuhan, itu kan kebenaran. Berarti jalan kita baik atau enggak?
harus sabar di dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, karena itu sebagai orang pilihan Allah dikuduskan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan yang kita mau ambil, kesabaran. Meskipun si Nuh ini diolok-olok, orang-orang di sekitarnya ngapain? Situ gila, situ waras. Suruh bangun bahtera yang segede gini dengan orang yang segini banyaknya, cuman situ waras. Diolok-olok dia lakukan kanan dirinya. Tapi Nuh tetap fokus sama cara Tuhan. Nuh tetap menjalankan tugas yang Tuhan, mengesampingkan harga dirinya, menerima ejekan, menerima cemoohan, menerima hinaan-hinaan yang dilontarkan. Gak ada rasa emosi sedikit kok, malah dia sedih. Aneh kan? Mungkin kalau kita ya, gini, rasain loh, cuman gua yang ngajak Tuhan. Kalau kita begitu kan? Ada, enak. Malah dilewein Bapak Ibu Saudara. Tapi Nuh malah sedih karena dia akan kehilangan orang-orang di sekitarnya. Dia sedih karena kenapa Tuhan keluarga saya. Karena Tuhan akan memusnahkan manusia-manusia itu. Tuhan juga yang kita sabar dalam menghadapi persoalan di dunia ini. Dalam segala tekanan untuk menjalani kehidupan dalam rencana Tuhan. Tapi manusia tidak mau ikut dalam rencana Tuhan. Rancangan Tuhan sama rancangan manusia beda. Tipis juga. Tipis mama. Padahal pasti aja beda, pakai banget bedaannya. Kalau Tuhan maha tahu, Tuhan maha tahu, Tuhan maha segalanya, tapi manusia sok tahu. Manusia sok. Terima kasih. Karena Bapak Ibu menyadari bahwa kita ini orang yang sok tahu. Kita merasa ini benar, padahal enggak. Jadi kita lebih tahu daripada Tuhan kayaknya. Kita nggak mau masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan. Seperti itu. Terus jalan fokus, tidak usah lihat menyimpang ke kiri dan kanan. Sebagai anak Tuhan kita harus dapat menyangkal diri kita. Kita harus memastikan keakuan diri kita ini jangan ada dalam hidup kita. Ikut Tuhan, yes. Tapi keegoisan jangan terus. Gak bisa. Waktu zaman bikin surat, zaman saya bikin surat, saya sih sudah dapat itu. Gereja ini penuh, Bapak Ibu Saudara. Ini pengalaman yang saya alami, saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Penuhnya apa? Karena salah satu apa namanya requirement, salah satu yang diminta untuk mengurus itu harus memiliki bergereja di mana sebagai member. Wih, Bapak Ibu Saudara. Banyak yang datang, tapi fokusnya apa? Karena mau surat. Mengucap syukur yang saat ini nggak perlu surat, Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu zaman kami surat. Kalau tidak bergereja, lawyernya akan nanya, mana suratnya mana? Banyak yang daftar tiba-tiba, wes banyak administrasi penuh. Sini. Begitu dapat, bye-bye love. Ya udah, emang enak. Ternyata memang enak. Karena sampai saat ini hanya orang-orang pilihan Tuhan yang bisa menikmati gedung gereja ini yang berasal dari Tuhan. Amin. Karena masa udah masuk gitu nama bapak ini. Bapak ini, kemana? Bu, ini Bu ada orang dari ini luar kota datang. Surat lagi Pak, Bapak kasih lagi. Ya ampun. Tapi saya nggak dibilang kasih, katanya nggak ngasih Bu. Emang gitu caranya? Berarti kita people pleaser lah. Baru saya belajar tadi.
Oh ya ampun. Maksudnya kita melayani Tuhan, tapi ternyata kita menyenangkan orang. Nah, ayo, let's go. Memuji, memuliakan, dan mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat. Dalam Mazmur 12-13 mengatakan, tetapi orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita harus mengerti apa yang Allah suka. Harus benar-benar kenal Tuhannya. Bagaimana kita mau kenal? Kalau saya tidak mengenal Bapak itu di belakang, saya tidak mau sama dia. Walaupun dulu mungkin agak-agak menutup dirinya gitu. Sehingga saya mau aja disuruh ini, disuruh itu. Ayo, kita ke situ yuk. Banjir, hujan-hujan, berduaan dia sayang, naik bajai. Cuma mau ketemu sama Bapak itu. Ya ampun, sekarang saya boleh. Oh kayak begini ya saya tahu. Udah nikah gitu. Ya, begitulah. Sekarang tetap. Oh, tetap pergi sendiri. Belajar taat sama suami. Bapak itu selalu membawa saya ke dalam pencobaan. Tapi puji Tuhan, Bapak itu juga yang membuat saya seperti ini sekarang. Jadi amin, yang mau menyerahkan posisi seperti itu yang membuat saya Tuhan kayak lagi naik jet coaster. Turun naik lagi, turun lagi. Tapi Tuhan Yesus bikin semua di sini saudara dan saya. Kehidupanmu penuh dengan puji-pujian atas apa yang Tuhan lakukan. Tuhan berikan kepadanya. Tuhan senang dan tersenyum ketika Tuhan menaikkan pujian dan ucapan syukur. Dan tindakan Allah yang telah menyelamatkan dia dan keluarga. Tragedi air bah yang membinasakan semua di bumi, kecuali yang ada di dalam. Begitu banyak bersama Bapak Ibu saya menjalani kehidupan pernikahan. Bahkan tragedi 9/11 pun saya bersama dengan dia. Puji Tuhan. Dia bilang, saya nggak bisa menyenangkan kamu ya. Ya dulu sih saya bilang, tahu aja. Tapi saya selalu gitu. Tapi sekarang, ya nggak apa-apa lah. Kalau Bapak Ibu udah bosan, mau saya tutup aja? Atau masih ketawa? Skat, saya bilang, nggak apa-apa Skat. Skat itu bahasa Belanda, itu saya. Dia panggil saya Livier. Saya Livier. Oke, saya nggak bisa menyenangkan kamu ya, biar liatin aja tidur kamar berlima, kamarnya di dalam satu kamar berempat-empetan, kayak pakai tempat tidur bambek, tidur empetan. Sementara di Indonesia kamar 9, dibawa ke sini cuma 1 kamar, 12 orang dalam satu rumah. Masih bagus, masih dapat kamar. Tapi kalau dia bilang, saya belum bisa belum menyenangkan saya ketika menyenangkan Tuhan yang wow. Haleluya. Nggak perlu menyenangkan saya, nggak perlu memenuhi apa yang saya mau, penuhi apa yang Tuhan mau. Amin. Ketika yang surut, apa yang mau lakukan? Apa yang mau lakukan? Dia membuat mesbah
yang slide terakhir. Slide terakhir. Ketika air bah sudah surut, apa yang Nuh lakukan? Dia membuat mesbah, mempersembahkan korban untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dan pasti Tuhan juga senang. Dan Tuhan tersenyum karenanya. Demikian juga kalau Daud. Kalau kita cerita tentang Daud hari ini, yang ada semuanya udah keburu keluar. Semuanya udah keburu keluar. Baru baru Nuh aja sudah gini, apalagi mau Daud kan disambung. Tapi yang saya mengatakan, Daud itu memuji Tuhan, menari-nari seperti orang gila. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dapat menari. Jadi kalau ada roh Allah dalam kita, kita mau memuji Tuhan, kita mau menari, menyukakan Tuhan, membawa mesbah korban pujian untuk Tuhan. Yang terakhir poinnya, balik lagi kami tadi, menggunakan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan perintahkan pada Nuh untuk membuat bahtera yang cukup besar, yang sebesar itu dengan sebagai arsitek yang I don't think so dia punya certification. Enggak punya sertifikasi dia. Tapi dia mampu membangun kalau bukan karena Tuhan memperlengkapi dia dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Tuhan juga memerintahkan Nuh untuk membesarkan keluarganya dan meneruskan keturunannya. Sebuah perintah yang sederhana, Pak. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Soalnya kan kemarin kosong. Kalau udah berserak-serak di kanan kiri, udah dimusnahkan Tuhan. Jadi udah gak ada orang lain. Sekarang tugasmu untuk beranak cucu dan memenuhi kembali bumi. Patuh mau bersaksi dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita, pada saudara dan saya, tanpa berdalih sedikit. Mengikuti perintah Tuhan. Kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ayo kita pakai. Laku untuk apa? Dikasih talenta, jangan didiamin aja, diketopin masukin kantong. Yuk dipakai. Situ bisa nyanyi, let's go. Sing for God, praise the Lord. Begitu banyak kekosongan yang perlu diisi di dalam gereja. Tugas-tugas banyak yang perlu dilakukan. Gandum sudah menguning. Begitu banyak pekerja yang untuk ngabutin gandum. Tapi kita sedang berleha-leha. Nanti saja Tuhan, nanti saja. Ada waktu. Begitu waktunya tiba, kita sudah ada di ICU lagi. Bapak Ibu kemarin saya baca, siapa itu yang home makeover tuh, Python siapa namanya? Yang ada di ABC. Dia lagi pergi mau untuk Barbie punya siapa namanya? Siapa Python gitu? Tai. Ya, si Tai. Tiba-tiba dia harus masuk rumah sakit, masuk di ICU. Tanggal minggu lalu kalau tidak salah. Padahal dia pergi tiba-tiba mempunyai sesuatu penyakit. Nuh telah menghargai Tuhan dan membuat Tuhan tersenyum. Sehingga dia Tuhan mengadakan perjanjian dengannya dan memusnahkan semua dengan tanda apa? Dia bilang aku akan busur. Sebagai apa tandanya? Kepuasan hatinya Tuhan atas kesetiaanmu. Tandanya apa? Tembok China. Rainbow. Rainbow di situ. Bapak Ibu Saudara bisa beli roti. Tapi rainbow yang Tuhan janjikan, tanda perjanjian antara Nuh dengan Tuhan adalah pelangi yang luar biasa.
habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh di balik duka menunggu langit kasih Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua pagi hari ini, saya mengundang Bapak pemain musik kita yang menggantikan Idris Saldi. Pemain harpa kita diganti dengan gitar, tapi semuanya dipakai Tuhan kemampuannya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita. Saya juga mengundang para penyanyi, para penari, kalau ada boleh menari di depan, atau mungkin nanti para penari. Sekarang penyanyi dulu. Tapi begitu banyak penari-penari yang saya lihat di sini yang Tuhan sudah siapkan untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Amin. Apakah kita mau mengasihi Tuhan? Tanya dalam hati kita sendiri. Koreksi kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau mematuhi perintah Tuhan? Apakah kita mau mempercayai Tuhan? Apakah kita mau setia? Apakah kita mau sabar? Apakah kita mau memuji dan memuliakan Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan dan menggunakan kemampuan kita untuk kemuliaan nama. Saudara dapat menjawab, bangun hubungan dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, bukan kepada saya, bukan kepada pelayan di sini. Mungkin ada buat, bukan kepada Pak Yakub, kepada Bu Rita sebagai gembala. Tapi perjanjian Tuhan yang Tuhan buat dengan Nuh mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan senang. Tuhan mau disenangkan. Tuhan mau
sudah sampaikan kepada umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Hamba memohon biarlah itu termeterai dalam hidup mereka, sehingga di dalam jalan hidup mereka tidak seorang diri, tetapi ada firman kebenaran yang akan menuntun, menjaga, memerdekakan hidup umat Tuhan dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu, sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, hamba-Mu begitu yakin Kau tidak pernah membiarkan kami pulang dengan tangan kosong, tetapi kami percaya Kau sudah menyiapkan berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Roh Kudus yang akan terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai pagi ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan berjanji akan menjemput kita semua untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan-Nya yang mulia. Dan di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.